Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Fajar Purnama dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pajak, fungsi pajak atau budgetiar, PPN dan tarifnya, fungsi pajak reguleren, asas pengenaan pajak, sel-sel pajak, jenis penerimaan pajak, dan penggolongan pajak. Baik, yang pertama yaitu unsur-unsur pajak. Sesuatu disebut pajak jika memenuhi 4 unsur berikut. Yang pertama, subjek pajak. Orang pribadi atau badan yang dibebani pajak, misalnya saya atau salah satu PT. Yang kedua, objek pajak. Hal atau peristiwa yang dikenai pajak, misalnya penghasilan, tanah, atau pembelian barang mewah. Yang ketiga, tarif pajak. Dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayar atau presentasi atau jumlah tetap. Yang keempat, wajib pajak. Orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban melakukan administrasi pajak atau yang punya NPWP. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu fungsi pajak atau dua pilar utama. Yang pertama yaitu fungsi budgetir atau sumber pendapatan. Ini adalah fungsi utama pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan infrastruktur. Contohnya, uang pajak digunakan untuk membangun jembatan, menggaji PNS, dan membiayai operasional TNI atau Polri. Untuk yang kedua yaitu fungsi reguleren atau alat pengatur. Fungsi ini menggunakan pajak untuk mencapai tujuan sosial atau ekonomi tertentu di luar sekadar mencari uang. Contohnya yaitu pajak progresif untuk pemerataan ekonomi atau yang kaya bayar lebih tinggi. Lalu ada PPNBM tinggi untuk mengerem konsumsi barang mewah dan tarif ekspor 0% untuk mendorong pengusaha lokal menjual produk ke luar negeri. Selanjutnya ada PPN dan tarifnya. PPN atau pajak penambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Yang pertama yaitu tarif umum. Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN naik jadi 12%. Sebelumnya yaitu 11%. Untuk yang kedua, tarif khusus 0%. Diterapkan untuk ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Yang ketiga yaitu barang bebas PPN. Beberapa barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan mendapatkan fasilitas bebas PPN untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk yang keempat yaitu asas pengenaan pajak. Berdasarkan teori Adam Smith atau The Four Maxims, pajak harus memenuhi. Yang pertama, equity atau keadilan. Pajak harus sesuai kemampuan atau progresif. Yang kedua, certainty atau kepastian hukum. Aturan harus jelas, tidak boleh sewenang-wenang. Yang ketiga, convenience of payment atau kelonggaran. Pajak dipungut pada saat yang tepat, misalnya saat menerima gaji. Yang keempat, economy of collection atau efisiensi. Biaya pemungutan tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang masuk. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, sel-sel pajak atau cara pengenaan. Ada 3 cara pemerintah menentukan kapan pajak dianggap terhutang.
Yang pertama yaitu sel-sel nyata atau real. Pajak dihitung di akhir tahun berdasarkan penghasilan yang benar-benar nyata diterima atau akurat tapi lambat. Yang kedua, sel-sel anggapan atau fikti. Pajak dihitung di awal tahun berdasarkan anggapan. Misalnya dianggap penghasilan sama dengan tahun lalu atau cepat tapi kurang akurat. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu sel-sel campuran. Di awal tahun memakai anggapan, di akhir tahun koreksi berdasarkan kenyataan. Cara ini paling umum digunakan oleh bangsa Indonesia di Indonesia. Dan untuk yang keenam yaitu penggolongan dan jenis penerimaan pajak. Yang pertama yaitu menurut golongan pajak langsung. Beban pajak tidak bisa dialihkan ke orang lain, contoh PPh atau pajak penghasilan. Untuk pajak yang tidak langsung yaitu beban pajak bisa dialihkan, contoh PPN. Saat makan di resto, Anda dapat bayar pajaknya, tapi restonya yang setor ke negara. Untuk yang kedua yaitu menurut sifat. Pajak subjektif fokus pada kondisi orangnya, misal PPh harus dilihat status kawin atau tidak. Untuk pajak objektifnya yaitu fokus pada bendanya tanpa melihat kondisi orangnya. Misalnya PPN, kaya atau miskin tetap harus bayar 12% yang sama. Untuk yang ketiga yaitu menurut lembaga pemungut. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yaitu PPh, PPN, dan Bea Cukai. Untuk pajak daerah dikelola oleh Dispenda atau Bapenda, yaitu pajak kendaraan, pajak hiburan, PBB, P2. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.